Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi matriks dari mata kuliah Matematika Bisnis Terapan. Yang pertama, anggota kelompoknya yaitu ada saya, Aulia Permata Presti dengan NRP 1125040089 dan ada rekan saya 040103 dan ada Nur Anissa Yusratun Nadira dengan NRP 1125040104. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian matriks. Matriks adalah himpunan skalar, bilangan real maupun kompleks yang disusun atau dijajarkan secara 4 persegi panjang menurut baris-baris dan kolom. Biasanya ditutup dengan tanda kurung. Selanjutnya, nah di sini ada contoh matriks real yang garis 2 untuk nomor 2, 3, 1, 1 itu adalah baris, dan untuk kolom sendiri itu nomor 2, 4, 7. Dari matriks di samping diperoleh elemen baris pertama, yaitu A11, A12, dan A13. Elemen kolom pertama ada A11, A21, dan A31. Elemen diagonal utama yaitu A11, A22, A33. Elemen pivot yang pertama A11, kedua A22, ketiga A33. Notasi matriks. Matriks kita beri nama dengan huruf besar A, B, C, dan lain-lain. Secara lengkap ditulis A artinya suatu matriks A yang elemen-elemennya A di mana indeks I menyatakan baris ke-1 dan indeks J menyatakan kolom ke-J dari elemen tersebut. Secara umum, matriks A di mana I sama dengan 1, 2, M dan J 1, 2, 3, N yang berarti bahwa banyaknya baris sama dengan M dan banyaknya kolom sama dengan N. Contoh, perhatikan matriks B di atas, ukuran matriks 3x4 dengan jumlah elemen 12, yaitu A11, A11 sama dengan 2, A12 sama dengan 1, A13 sama dengan 1, A14 sama dengan 3, dan lain-lainnya. Kesamaan matriks bahwa matriks A sama dengan dan B sama dengan dikatakan sama A sama dengan B bila ukurannya sama M kali N dan berlaku untuk setiap nilai I dan J. 1 sama dengan 1,2, M, J sama dengan 1,2, N. Selanjutnya di sini jenis-jenis matriks akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk jenis-jenis matriks, di sini
ada matriks bujur sangkar, di mana matriks bujur sangkar sendiri yaitu matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolomnya. Contoh, matriks berordo 3 kali 3 yaitu barisnya ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Atau contoh lainnya, matriks berordo 2 kali 2 yaitu barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Lalu selanjutnya adalah ada matriks diagonal. Jika BIJ, B memiliki elemen IJ, I untuk baris, dan J untuk kolom, maka diagonal utamanya adalah I sama dengan J, yaitu elemen B, B11, B22, B33. Semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Lalu, ketiga adalah matriks identitas atau satuan. Matriks identitas yang dinotasikan dengan IN, di mana I untuk identitas dan N adalah ordonya. Misalkan 13 adalah matriks I. Misalkan I3 adalah matriks identitas berordo 3. Matriks identitas adalah matriks persegi sehingga BIJ, elemen IJ bernilai 0 jika I tidak sama dengan J, bernilai 1 jika 1 sama dengan J. BIJ sama dengan penjelasan pada jenis matriks diagonal, yaitu I untuk baris dan J untuk kolom, yaitu elemen B11, B22, B33. Kaidah matriks identitas yaitu yang berwarna kuning, A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Itu maksudnya adalah semua matriks yang dikali dengan matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri. Lalu ada matriks skalar. Matriks skalar ini adalah matriks persegi yang memiliki nilai konstan untuk semua elemen diagonal utama dan elemen matriks lainnya bernilai 0. Matriks skalar diperoleh dengan mengalihkan matriks identitas dengan nilai konstan. Nah, ini adalah ada K, L kali A sama dengan K, I kali A sama dengan K kali A. K ini maksudnya adalah konstan. Ini adalah nilai konstan langsung dikalikan dengan matriks. Lalu ada matriks segitiga atas. Matriks segi persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Ini maksudnya di bawah diagonal ini berupa 0. Lalu ada matriks ekuivalen. Dua buah matriks A dan B dikatakan ekuivalen apabila salah satunya dapat diperoleh dari yang lain dengan transformasi elementer terhadap baris dan kolom. Jika transformasi elemen hanya pada baris saja, maka dikatakan ekuivalen. Baris begitu sebaliknya. Lalu ada matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks persegi yang diperoleh dari matriks identitas melalui tepat satu kali operasi baris elementer. Matriks ini berfungsi untuk mempresentasikan operasi baris dalam bentuk perkalian matriks. Selanjutnya adalah ada penerapan matriks yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan operasi dari matriks. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Di dalam penjumlahan dan pengurangan matriks terdapat syarat, yaitu ordo atau ukurannya harus sama dan dilakukan pada elemen yang seletak. Contohnya ada matriks 3, 1, 4, 2 ditambah 4, 2, 1, 3. Sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 4 ditambah 1 sama dengan
5 dan 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian ada contoh pengurangan yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, dan 7 dikurangi 4 sama dengan 3, sehingga menghasilkan matriks 3, 4, 3, 3. Yang selanjutnya ada perkalian skalar terhadap matriks dengan syarat mengalihkan semua elemen matriks dengan bilangan skalar. Contohnya, yang pertama ada K sama dengan 3 dan A sama dengan 3, 5, 6, 8. Maka KA sama dengan 3 dikali matriks 3, 5, 6, 8 sama dengan 3 dikali 3, 3 dikali 5, 3 dikali 6, dan 3 dikali 8. 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 6 sama dengan 18, dan 3 dikali 8 sama dengan 24. Yang kedua ada contoh K sama dengan 5 dan B sama dengan 7, 4, 2, 3, 8, 3, 2, 6, 5. Maka KB sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35, 4 dikali 5 sama dengan 20, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 3 dikali 5 sama dengan 15, dan 8 dikali 5 sama dengan 40, 3 dikali 5 sama dengan 15, dan 2 dikali 5 10, 6 dikali 5 30, dan 5 dikali 5 25. Selanjutnya ada perkalian matriks. Yang pertama, dengan syarat jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Contoh, A sama dengan 5, 4, 6, 2, dan B sama dengan 2, min 1, 3, 6, 4, min 2. Ini saya beri garis karena untuk memudahkan kita dalam menghitung dengan dipisahkan ya. Jadi yang baris sebelah kiri ini nanti dikalikan dengan yang atas, dan baris yang sebelah kanan dikalikan dengan yang bawah. Contohnya, A dikali B sama dengan 5 dikali 2 ditambah 4 dikali 6. Terus yang kemudian ada 5 dikali min 1, terus 4 dikali 4. Kemudian ada 5 dikali 3, terus 4-nya dikali min 2. Terus yang bawah ada 6 dikali 2, terus 6 dikali min 1, terus 6 dikali 3, 2 dikali 6, 2 dikali 4, dan 2 dikali min 2. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu dijumlahkan setiap hasilnya 5 kali 2 ditambah 4 kali 6, 5 kali min 1 ditambah 4 kali 4, 5 dikali 3 ditambah 4 kali min 2, 6 kali 2 ditambah 2 kali 6, 6 kali min 1 ditambah 2 kali 4, kemudian 6 kali 3 ditambah 2 kali min 2, sehingga memperoleh hasil 10 ditambah 2, 4, min 5 ditambah 16, 15 ditambah min 8, 12 ditambah 12, min 6 ditambah 8, 18 min 4, sehingga menghasilkan 34, 11, 7, 24, 2, dan 14. Selanjutnya, yang terakhir materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi transpose suatu matriks. Pandang suatu matriks A berukuran
M kali N. Maka transport dari A adalah matriks A transport berukuran N kali A. Jadi itu di sini ada 2, min 1, 3, 7, 8, 9. Jadi tentukan matriks A, yaitu baris 2, min 1 dijadikan kolom 2, min 1. Terus dijadikan kolom 2 min 1. Terus ini ada 3, 7 dijadikan kolom 3, 7. Terus ada 8, 9 dijadikan kolom itu ke bawah jadi 8, 9. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, dan untuk teman-teman bisa dikerjakan untuk latihan soalnya di slide terakhir ya. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan penjelasan kami. Semoga kalian semua bisa paham dengan apa yang kami jelaskan. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, nanti bisa bertanya lewat chat atau apapun yang bisa menimbulkan komunikasi dari kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.